يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara sedekah yang benar sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis super sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau udah Bukhari, Muslim ini berarti super sahih. Satu hadis mengandung 3 ajaran. Ini kalau kita amalkan untuk hidup sudah cukup. Ya, untuk hidup sudah cukup. Karena ini petunjuk Allah yang disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Beb, kenapa harus lewat Nabi? Namanya juga utusan kok. Kalau kita kan ya terima langsung ya nggak kuat. Harus ada utusannya. Ya, kalau langsung nggak kuat. Sadar diri. Utusannya pun utusan yang terbaik, yang terhebat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ini babnya asik ini. Tidaklah harta yang disedekahkan menjadi berkurang. Wis matematikamu buangan. Kalkulatornya dibuang. Untuk yang satu ini ya. Karena ini bertentangan dengan ilmu matematika. 100 dikurangi 60. Kurang atau enggak kurang? Kurang. Nah ini 100 dikurangi 60 kok enggak kurang ini? Matematikanya bisa masuk enggak di bab ini? Enggak bisa. Makanya hadis ini nomor 1, tinggalkan logika. Ada pelajaran penting agar kita meninggalkan logika. Allah Subhanahu wa taala memang musabbibul asbab. Allah yang menentukan segala sesuatu itu ada sabab musababnya. If then, itu kalau bahasa pemrograman. Ada if, ada then. Kalau if tok ngono ya, then-nya kapan gitu ya. Ditanya, then-nya kapan? Nih bingung ini programnya, kok enggak ada then-nya. If harus ada then, jika maka, jika maka. Itu sabab. Sabab musabab ini sunnatullah fil alam. Di jagat raya Allah buat satu aturan, segala sesuatu ada sebab musababnya, kecuali kalau Allah turun tangan langsung, sebab musababnya diputus oleh Allah Ta'ala. Ya contoh, anak lahir, itu sebab musababnya apa itu? Ada suami, ada
istri. Ada pria, ada wanita. Terus hamil, terus lahir. Itu namanya hukum sebab musabab. Tapi ketika Allah turun tangan langsung, jangan bicara sebab musabab. Kenapa? Karena sebab musabab tidak berlaku untuk khalik. Sebab musabab tidak berlaku untuk yang maha menciptakan. Sebab musabab tidak berlaku untuk yang punya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita semua. Allah buat peraturan bukan untuk Allah. Peraturan itu untuk manusia dan jin. Peraturan itu untuk makhluk. Peraturan itu untuk makhluk. Sebab musabab untuk makhluk. Makanya ketika Khalik yang bertindak, ketika Allah yang bertindak, sebab musabab itu hilang. Ini penting ya. Ilmu larang guys, rungokno. Aku ya lagi entuk ki anyar iki. Asli, cek download iki. Ya, sebab musabab itu hilang. Makanya kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada bapaknya. Ora ono, tapi nyambung Mbah Adam. Nabi Isa itu turunannya Nabi Adam bukan? Turunannya Nabi Adam alaihissalam. Padahal nasab itu kembali ke siapa? Ke bapak. Khusus buat Nabi Isa dan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Nabi Isa dan Sayyidah Fatimatuz Zahra, turunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Sayyidatuna Maryam. Kembali nasabnya lewat ibu. Lewat Sayyidatuna Maryam. Lewat Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidatuna Maryam punya anak. Mengandung tanpa disentuh oleh manusia. Kesenggol gak lo ya. Ojo mikir aneh-aneh awakmu. Kesentuh saja tidak. Luar biasa. Jadi anak. Mungkin Anda berpikir bayi tabung cek dia deledel, kesentuh. Betul ya? Mungkin ada teknologi zaman dahulu kala yang sudah maju, mungkin bla bla bla, otak mau coba ngono ruwet gitu. Ini bukan urusan teknologi, ayatnya jelas, tidak disentuh manusia, selesai. Jadi dokter gak nyentuh, siapa gak sentuh, tapi Allah yang bertindak memasukkan ruh dan janin itu ke dalam diri Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ini namanya lepas dari sebab musabab. Sampai di sini jelas? Nah, contohnya banyak, tapi nanti habis babnya bahas contoh. Enak langsung to the point ya. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Karena hadis ini melepaskan sebab musabab. Sebab-sebab itu hilang kabeh. Mana kosot sodakotun min mal. Harta yang disedekahi tidak akan berkurang. Loh, kok iso? Uang 1 juta disedekahkan 100.000, kurang tidak? Kurang hitungannya. Hitungannya berkurang. Tapi Nabi bersabda, SAW, dan gak mungkin Nabi salah, gak mungkin. Gak mungkin Nabi keliru, gak mungkin. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bicara atas nama sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Semua ucapan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maunya Allah Nabi bicara seperti ini. Harta yang disedekahi tidak akan berkurang. Waduh. Lah pripun Bib? Matematikanya gimana? Nah, buangan matematikamu. Ini berarti kalau udah begini Allah yang akan turun tangan sendiri. Allah yang akan turun tangan sendiri. Makanya ayat-ayat tentang sodakoh, Allah mengatakan siapa yang mau ngutangi Allah dengan utang yang baik. Siapa yang mau ngutangi Allah. Allah tidak bilang siapa yang mau sedekah pada fulan. Enggak. Siapa yang mau ngutangi Allah. Siapa yang mau minjemin Allah. Siapa yang mau. Bagi seorang muslim yang udah paham, berarti ketika kita sedekah,
jangan melihat manusia. Kalau kamu masih melihat manusia, yontek duitmu. Maka banyak orang sedekah ngeluh, saya udah sedekah Beb, tapi kok nggak nambah duit saya? Kok tambah entek ya Beb ya? Saya udah sedekah kok habis ya? Uang saya habis. Nah kamu keliru. Kamu sedekah sama Habib Novel ya entek. Sedekah sama Syekh Fulan entek. Sedekah sama Ustadz Fulan entek. Sedekah sama Mas Fulan entek. Sedekah sama Mbak Fulanah entek. Sedekah sama Pak D, Pak Le, Bude, Bule entek. Kenapa? Karena kamu sedekahnya pada mereka. Sedekahnya pada beliau-beliau. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak orang gagal paham sedekah di situ. Nah, kamu ngasihnya ke manusia, ya kayak iso balekno dia gak duwe duit, kan begitu. Apalagi manusianya gak kenal balas budi. Jangan pernah kamu ungkit-ungkit, dia pernah ngasih saya, tambah ngancam. Ya kadang-kadang istri kan begitu kan ya. Suami juga ya Bu ya. Suami istri itu ya kasusnya kan begitu, ancam mengancam. Ojo mbok iling-iling wi, ojo mbok sebut neh. Udah anggap itu hilang, jangan diingat, ungkit-ungkit lagi itu. Udah. Gentenan, yang itu juga jadi ungkit-ungkit gitu ya. Jangan minta balasan yang itu, suami istri itu. Ini sama orang lain kadang juga begitu. Yang dikasih, jangan ungkit-ungkit ya, ngudat-ngudat untuk ganjaran kamu. Ungkit-ungkit ganjaran muntek, pakai dalil pula. Ya buat ngancam orang pakai dalil. Mungkin ngaji di Ar-Raudhah nih orangnya ini. Na'udzubillah min dzalik ini. Mungkin ngaji tempatnya Habib Novel nih. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ngaji di sini terus prakteknya jadi begitu kan ya na'udzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya sedekah yang betul? Yang hartanya enggak akan berkurang. Serahkan ke Allah. Artinya apa? Jangan minta pujian dari siapapun. Jangan minta pujian dari siapapun. Jangan minta diingat oleh siapapun. Apalagi nuntut-nuntut. Dulu kan kamu udah pernah saya sedekahin. Mana balasannya? Ini cara sedekah yang salah. Cara sedekah yang salah. Begitu kamu sedekah, itu kamu serahkan Allah. Ya Allah, terserah engkau. Akan engkau bagaimanakan. Sanggup. Bahkan ajarannya Islam ya, saya enggak ngomong yang lain. Ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau tangan kananmu sedekah, tangan kiri enggak boleh tahu. Wis pol-polan tau kuwi. Kalau tangan kanan sedekah, tangan kiri enggak boleh tahu, itu berarti yang disedekahi boleh tahu enggak? Ojo ngerti. Ini yang the best, ini yang terbaik. Dia tahu, ya Alhamdulillah, enggak tahu ya Alhamdulillah, tapi aku tidak pengen diketahui. Itu namanya fiqhus shadaqah. Ilmunya sedekah. Nomor satu itu, nanti hartanya nambah itu. Ya kenapa itu wali-wali kok duitnya enggak pernah habis ya? Kenapa? Ya karena begitu, kalau ngeluarkan enggak pernah mikir manusia, Allah tujuannya. Yang kedua, lah karena tujuannya itu Allah, mesti ngasihnya yang bagus. Nah, no, sedekah judulnya kok, ayo ya, ini di lemari yang udah jelek yang mana ya, sekalian kita sedekahkan. Saya ngelek di sedekah, no. Kurang ajar ini. Ini bilang saja numpang buang sampah gitu loh ya. Jangan bilang sodako, numpang buang sampah. Bukan sodakoh. Sodakoh itu Allah mengajarkan cari yang kamu suka. Itu yang kamu sedekahkan. Masya Allah. Kamu kalau mau mengeluarkan duit, misalnya itu nilainya ratusan ribu dalam bentuk kertas. Betul-betul lembaran, kertas. Itu harus milih kertas yang paling apik. Buka dompet. Misal mau sedekah ada 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu. Misal mau sedekahnya 10 ribu, kita enggak maksa 100 ribu, yang enggak ada ajaran Islam paksa. Sedekah yang terbanyak enggak, sesuai kemampuan.
10.000 saya mau sedekah. 10.000 tapi sing paling apik. Wes 10.000 golek sing paling ledek. Masya Allah. Jadi al-ledeku min sodakohmu, that's it's your ledek. Jadi kalau kita milih yang ledek, yang lecek, yang kusut, itulah nilai hati kita sendiri. Masya Allah. Ini banyak orang kan ngeluh, saya udah sedekah Habib, tapi kok duit saya tambah entek. Coromu tiru. Investasi itu kalau salah ya gagal investasi namanya. Betul enggak? Investasi kalau salah namanya gagal investasi. Saya udah investasi besar, kenapa enggak untung? Salah coromu. Caramu salah. Maka ini harus dipahami dulu. Satu, tujuannya hanya untuk Allah. Kedua, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, yakin. Kalau yang terima itu Allah, enggak mungkin dikembalikannya itu sedikit. Dikembalikannya pasti banyak, bentuknya terserah Allah. Banyak bentuknya terserah Allah. Ojo mbok arep-arep, kadang-kadang kios. Sing ngajari kadang kurang pas. Kowe nek sedekah 100.000 engko entuke iki 1 juta. Kamu sedekah 100.000 nanti kamu dapat 1 juta. Kamu sedekah 100.000 kamu dapat 10 juta. Bisa seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Kadang kamu sedekah 10 miliar, orang itu apa-apa. Gak dapat apa-apa, zero. Gak ada angka rupiah yang nambah. Tapi anakmu 5 gak ada yang ketabrak. Anakmu 5 pinter kabeh. Anakmu 5 toat semua. Anakmu 5 sholat kabeh. Sementara yang lain anak siji ngongkon sholat gak iso. Masya Allah. Arep bayar piro? Jadi jangan memperkecil makna tambah. Walaupun betul nanti akan ditambah. Nanti akan ditambah. Kadang-kadang tuh tambahannya itu jatuhnya enggak ke kita kok. Saya kan nompo bejo. Yang banyak sedekah itu ayah saya dan kakek saya. Lah saya yang nerima tambahannya kan penak tuh ya. Asik ya. Makanya dia bapak ki sing apik-apik ngono penak. Terima jadi. Makanya kita juga harus begitu, kita banyak sodako, niat buat anak turunan, itu yang namanya 7 turunan gak entek ya kuwi, duit sedekah itu. Anaknya digerojok rezeki sama Allah Ta'ala, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Anaknya bingung, aku ki kok wirid gak akeh kok rezeki gampang ya. Iya bapak mungkin mengitangi terus. Tiap malam ayahmu bangun, tiap hari ayahmu keliling cari orang yang susah-susah, yang baik-baik, duit ididum. Kamu kan terima jadi. Makanya jangan sombong, mbok kira-kira aku hebat. Betul, insyaallah. Uyuhe bapak yang gaya. Mohon maaf ya, ini bahasa Jawa ya. Bu, kok serius banget toh Bu? Ibu. Kenapa Bu? Pembahasannya sangat dalam kah? Ibu ngomong dalam. Bu, paham gak Bu? Jadi mulai hari ini Ibu kalau sedekah jangan pernah minta dibales ya Bu. Jangan pernah minta WA-nya dibales terima kasih ya Bu. Jangan pernah WA-nya minta dibales jazakumullah khairan ya Bu. Paham? Kok sing jawab paham didik dok? Kalau sudah begitu, yakinlah, ini yang paling penting. Yakin kalau udah diterima sama Allah, alamati benar tujuannya Allah, yang dikirimkan barang yang bagus, Allah nggak akan terima barang yang jelek, berarti yakin pasti diterima sama Allah. Kalau udah diterima sama Allah, yurbis sodakot. Apa kata Allah? Allah akan menjadikan sedekah itu dibalas berlipat-lipat. Enggak seperti orang yang riba, balasannya dikit.
Kalau Allah balasannya berlipat-lipat, 700 kali hingga tak terhingga. Wena, udah nyantai. Jelas? Dah, satu itu aja. Jadi mulai sekarang sedekahnya insya Allah lebih oke, lebih bagus. Amin. Paham ya? Wes tinggal praktek, sedekah raka akan mikir. Engko Ustadz makasih apa ora ya? Roh gak ya aku yang sedekahnya. Tahu enggak ya kalau aku yang transfer, ngerti apa enggak ya? Masya Allah. Ya. Walaupun kita kalau dikasih orang, ya kita harus berterima kasih, itu akhlaknya kita. Tapi kita yang berbuat baik, jangan pernah minta balasan apapun. Bahkan orang dulu tuh kalau sedekah, misal ya, ngirimi pisang goreng, kok dibilang terima kasih, langsung dijawab, sama-sama kasih, kan ngono ya. Terima kasih kembali, moga-moga sehat, awakmu ya sehat, ya selamat. Karena khawatir nanti kalau yang dikasih ngucap terima kasih, nanti balasannya udah selesai. Ya terima kasih itulah balasan dari Allah untuk kita. Wah entek ganjarannya, entek balasan ini kok repot. Sementara orang sedekah sekarang minta dibalas terima kasih. Di terima kasihmu. Hadir uang ikan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa harta yang disedekahkan tidak akan menjadi berkurang. Banyak orang mengeluh, kami sudah sedekah, namun harta kami tambah habis. Kenapa bisa begitu? Katanya nambah berlipat. Sedekah itu bukan seperti buang sampah. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam bersedekah. Yang pertama, tujuan sedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena si fulan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Namun, tujuan sedekah murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang disedekahkan adalah yang terbaik dari harta kita. Artinya barang yang kamu suka, bukan harta yang rusak, jelek, lusuh, namun yang baik yang kita sedekahkan. Dan ini bukan tentang jumlah besar kecilnya harta yang kita sedekahkan. Dan yang ketiga, yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan yang berlipat-lipat. Dan ingatlah, bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terserah kehendak Allah yang Maha Memberi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.